Jadi saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil. Bayangkan anak-anak di pelosok negeri berjalan kaki ke sekolah dengan perut kosong. Mereka menanti kotak makanan hangat berisi nasi, telur, dan susu segar yang dijanjikan negara. Tapi ironisnya, uang nutrisi untuk tumbuh kembang mereka justru mengalir deras ke rekening pejabat. Anggaran itu menguap dalam proyek fiktif dan ditukar dengan deretan mobil mewah di garasi. Kejahatan ini bukan sekadar pencurian uang negara. Ini adalah penjarahan masa depan satu generasi demi keserakahan yang terorganisir. Jika piring makanan balita saja dikosongkan sekeji ini, apalagi yang aman dari tangan-tangan kotor mereka. Perjalanan gelap ini dimulai dari sosok Dadan Hindayana, seorang akademisi yang dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional pertama pada Agustus tahun 2024. Awalnya, publik menaruh harapan besar pada sang profesor untuk mengentaskan stunting. Lembaga baru ini mengelola anggaran fantastis mulai dari 85 triliun rupiah di tahun 2025 hingga diproyeksikan melonjak jadi 268 triliun rupiah di tahun 2026. Namun, kekuasaan masif tanpa pengawasan ketat justru menjadi racun yang mematikan. Di hadapan media, Dadan selalu dicitrakan bersahaja, tapi data LHKPN menceritakan kisah yang berbeda. Total kekayaan pribadinya menembus angka 9 miliar rupiah. Mayoritas hartanya berupa aset properti di Bogor, senilai 5,9 miliar rupiah. Di dalam garasinya, terparkir 3 unit SUV mewah, senilai ratusan juta, ditambah simpanan kas sebesar 1,4 miliar rupiah, tanpa hutang sepeser pun. Ironisnya, di tengah lonjakan harta tersebut, Dadan justru kerap memicu kontroversi. Dalam sebuah acara di Madura, ia mengklaim anaknya minum 2 liter susu per hari. Pernyataan ini dinilai melukai publik, yang bahkan kesulitan membeli 1 kotak susu formula. Dan bahkan pada saat pertumbuhan anak saya yang kecil itu minum susunya 2 liter sehari. Jadi tulangnya besar-besar. Tak hanya itu, Dadan sempat mengusulkan ulat sagu dan belalang sebagai menu program makanan bergizi gratis. Gagasan ini ditertawakan oleh warga karena harga belalang di pasar justru lebih mahal dari 1 kilogram daging ayam. Ditambah lagi wacana membingungkan seperti susu ikan, pemberian susu formula massal, hingga rencana memperluas program makan gratis sampai ke Arab Saudi. Semua wacana aneh ini diduga kuat hanya untuk menutupi ketidakmampuannya dalam mengelola birokrasi. Pakar hukum Mahfud MD bahkan mengkritik keras kepemimpinan Dadan. Mahfud menyebut Dadan tidak punya kompetensi birokrasi dan menjalankan program strategis nasional secara ugal-ugalan. Dadan merasa anggaran sebesar itu bisa dikelola sesuka hati tanpa mempedulikan audit negara. Pertanyaannya, apakah rentetan wacana kontroversial tentang belalang, ulat sagu, dan susu ikan ini sengaja dilempar ke publik sebagai taktik pengalihan isu agar kita lengah dari konspirasi besar pengadaan barang di balik pintu tertutup kantor Badan Gizi Nasional. Untuk memahami bagaimana anggaran ini dirampok, kita harus melihat jantung operasional Badan Gizi Nasional. Unit ini bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. SPPG dirancang sebagai dapur pusat di setiap kecamatan yang bertugas memasak dan membagikan makanan bergizi langsung ke sekolah-sekolah sesuai aturan resmi. Pengelolaan dapur wajib diserahkan kepada yayasan lokal demi memberdayakan ekonomi warga desa. Namun, aturan ini dilanggar oleh Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya, yaitu Letjen Purnawirawan Lodewijk Pusung dan Irjen Purnawirawan Sony Sonjaya. 3 pimpinan tertinggi ini diduga kuat bersekongkol memotong jalur pengelolaan dapur. Mereka mendirikan ratusan yayasan fiktif atas nama kroni mereka yang kini disebut sebagai Yayasan Siluman. Modus operandinya memanfaatkan teknologi digital. Portal verifikasi mitra sengaja direkayasa oleh ketiga tersangka. Yayasan Siluman milik mereka dipaksa lolos verifikasi berkat instruksi langsung dari Dadan, Sony, dan Lodewijk. Padahal, yayasan tersebut tidak punya dapur fisik, tidak ada sertifikasi sanitasi, dan tanpa juru masak profesional. Setelah yayasan ini resmi ditunjuk, pengerukan anggaran negara dimulai.
Anggaran operasional dapur dipotong hingga 6 juta rupiah per hari. Dari sini, yayasan terafiliasi para tersangka meraup keuntungan haram miliaran rupiah setiap hari, yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Dana yang seharusnya dibelanjakan untuk telur segar, daging, dan sayur dari petani lokal justru dipangkas, uangnya mengalir langsung ke rekening pribadi para petinggi lembaga. Sistem digital yang diklaim canggih ternyata ditekuk demi kantong pribadi. Verifikasi dibuat rumit bagi rakyat biasa, tapi punya pintu belakang yang terbuka lebar bagi yayasan fiktif penguasa. Di tengah skandal ini, muncul sebuah pesan rahasia, tulisan tangan dari Irjen Sony Sonjaya sebelum dijebloskan ke penjara. Pesan itu dikirim kepada Nanik S. Deyang yang isinya menyebutkan sebuah hadiah indah. Apakah pesan ini kunci pembuka kotak Pandora yang melibatkan nama-nama elit kabinet? Atau jangan-jangan sejak awal memang didesain sebagai ladang perampokan baru? Ketika para pejabat sibuk menghitung miliaran rupiah, dampak mengerikan langsung menghantam anak-anak di lapangan. Karena anggaran dipotong ugal-ugalan, kualitas makanan merosot tajam. Piring makan anak sekolah tak lagi berisi nutrisi seimbang, melainkan makanan sisa, sayuran layu, dan lauk pauk yang kadaluarsa. Akibatnya sangat fatal. Gelombang keracunan makanan massal meledak beruntun di berbagai sekolah sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Data resmi JPPI mencatat per 12 Oktober 2025 saja, korban keracunan menu gratis sudah menembus 11.500 anak. Kejadian mengerikan ini terjadi di berbagai daerah. Puluhan balita di Cianjur muntah-muntah hebat, hampir 500 siswa di Yogyakarta pingsan massal, serta ratusan siswa di Lombok Tengah dan Bandung Barat harus bertaruh nyawa di rumah sakit. Hasil laboratorium Kementerian Kesehatan sangat mengejutkan. Sampel makanan positif terkontaminasi bakteri mematikan seperti E. coli dan Salmonella. Kontaminasi bakteri kotoran ini membuktikan bahwa makanan diolah di tempat yang tidak higienis. Sebuah kondisi yang wajar dari dapur darurat milik Yayasan Siluman yang tak pernah lolos uji kelayakan. Mirisnya, respon Badan Gizi Nasional justru sangat dingin. Dadan Hindayana secara konsisten meremehkan kasus ini. Ia berdalih angka keracunan hanya 0,5% dari total penerima manfaat. Pembelaan statistik ini jelas melukai hati keluarga korban. BGN seolah mati rasa dan menganggap nyawa anak-anak hanyalah angka persentase di laporan tahunan. Meskipun desakan evaluasi total mengalir deras dari masyarakat, posisi Dadan dan dua wakilnya sempat tak tergoyahkan. Mereka merasa aman karena berlindung di balik status program prioritas nasional. Pantaskah para pejabat yang merancang sistem korup ini tetap melenggang bebas? Namun, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akhirnya tercium juga. Kejaksaan Agung memutuskan membongkar kotak Pandora pengadaan barang non-makanan di tubuh BGN. Bagi para tersangka, anggaran makanan harian rupanya masih dianggap terlalu kecil. Jackpot sesungguhnya ada pada proyek pengadaan barang dan jasa yang bernilai triliunan rupiah. Pintu masuk utama penyidikan adalah pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional kepala SPPG pada tahun 2025. BGN membeli 21.801 unit motor listrik. Total anggarannya tidak main-main, mencapai 1,03 triliun rupiah yang seluruhnya dibayarkan kepada vendor tunggal, yakni PT Yasa Arta Trimanunggal atau PT YAT. Dadan Hindayana sempat sesumbar bahwa pengadaan ini sangat efisien dengan harga 42 juta rupiah per unit. Namun, motor bermerek Emo tersebut ternyata hanya dihargai sekitar 10 juta rupiah per unit di portal perdagangan internasional seperti Alibaba. Artinya, terdapat indikasi penggelembungan harga atau markup gila-gilaan mencapai hampir 400%. Potensi kerugian negara dari proyek ini saja ditaksir menembus angka 800 miliar rupiah lebih, sebuah angka fantastis yang setara dengan jutaan porsi makanan bergizi untuk anak-anak miskin di wilayah terpencil. Penyelidikan mendalam juga mengungkap bahwa PT YAT sama sekali tidak lolos kualifikasi teknis. Mereka tidak memiliki dealer resmi maupun bengkel aktif di Indonesia. Yang lebih mengejutkan, pimpinan PT YAT, Yena Juniana dan Andri Mulyono, bukanlah orang baru dalam kasus korupsi. Mereka pernah diperiksa KPK terkait skandal mega korupsi Bansos Kemensos pada tahun 2020 silam. Meskipun anggaran triliunan rupiah telah dibayar lunas, ribuan motor listrik itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Pantauan lapangan pada Juni 2026 menunjukkan ribuan motor tersebut masih teronggok berdebu di sebuah gudang di kawasan Sentul, Bogor.
Kendaraan itu dibiarkan meluber ke halaman, terbungkus terpal robek, menjadi monumen nyata dari proyek bancakan. Keserakan para tersangka ternyata tidak berhenti di situ. Penyidik juga menemukan markup pada proyek pengadaan barang siluman lain yang tidak relevan dengan gizi anak sekolah. Mulai dari pengadaan 32.000 pasang sepatu, hampir 32.000 unit komputer tablet, hingga 5.400 unit televisi layar lebar. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara sinis menyebut modus ini sebagai tindakan amatiran karena dilakukan terang-terangan dengan memainkan harga fiktif dan memborong barang terrelevan demi mengejar komisi proyek. Bagaimana mungkin perusahaan yang pernah tersangkut skandal mega korupsi bansos bisa kembali lolos dengan mudah mengelola proyek triliunan rupiah di lembaga gizi baru ini? Apakah ada kekuatan besar yang sengaja membukakan pintu untuk mereka? Meskipun merasa aman karena backingan politik, badai hukum akhirnya datang. Laporan intelijen keuangan, audit forensik, dan kemarahan publik akibat keracunan massal menumpuk di meja Presiden Prabowo Subianto. Keputusan drastis pun diambil demi menyelamatkan kredibilitas pemerintahan. Pada Selasa malam, 2 Juni 2026, Presiden resmi mencopot Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewijk Pusung. Posisi Kepala BGN langsung dialihkan kepada Nanik S. Deyang dengan perintah tegas melakukan pembersihan total. Langkah istana ini langsung diikuti tindakan represif aparat. Kurang dari 24 jam setelah dicopot, tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah besar-besaran kantor pusat BGN. Penyidik menyita tumpukan berkas dan menyegel server database portal Mitra SPPG. Sore harinya, setelah diperiksa berjam-jam, status Dadan CS resmi dinaikkan menjadi tersangka. Ketiganya keluar dari gedung Bundar dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan merah muda. Mereka langsung dijebloskan ke rutan Salemba dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Penangkapan kilat ini memicu gempa politik nasional. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyatakan bahwa skandal memuakan ini seharusnya bisa dicegah sejak awal. PDI Perjuangan bahkan melarang keras seluruh kadernya terlibat dalam proyek komersialisasi program makan bergizi gratis. Dari awal kan suara-suara kritis masyarakat sudah mengungkapkan hal itu. Sehingga ketika Kejaksaan Agung, kemudian juga dalam kasus korupsi yang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Meskipun penangkapan ini menjadi kemenangan hukum, publik tetap bertanya-tanya, apakah tindakan drastis Kejaksaan Agung ini murni pembersihan yang tulus atau sekadar operasi potong ekor agar penyelidikan tidak menjalar ke nama-nama besar di balik layar? Namun, skenario melokalisasi kasus ini tampaknya menemui jalan buntu. Tersangka Irjen Purnawirawan Sony Sonjaya menolak keras dijadikan tumbal tunggal. Hanya sehari setelah ditahan, Sony mengambil langkah berani yang mengguncang stabilitas politik. Melalui kuasa hukumnya, Krishna Murti, Sony resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator. Krishna menegaskan, kliennya bukanlah otak utama dari manipulasi dapur SPPG maupun proyek motor listrik. Sony mengaku berada di bawah tekanan besar dari kekuatan politik eksternal. Ia siap berbicara di persidangan untuk membongkar daftar tokoh penting dari eksekutif hingga legislatif, tokoh-tokoh yang diduga menjadi dalang sejati dan menerima aliran dana haram fantastis. Di tengah ketegangan ini muncul misteri baru, sebuah foto tulisan tangan diunggah di akun Instagram pribadi Sony sesaat sebelum ponselnya disita. Surat itu ditujukan spesifik kepada kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, yang isinya berbunyi, "Kepada yang terhormat, Ibu Nanik S. Deyang, selamat atas jabatan baru sebagai kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang diberikan kepada saya." Pesan sarkas ini langsung memicu analisis liar di ruang publik. Apa maksud hadiah indah bagi seorang jenderal yang baru dijebloskan ke penjara? Apakah surat ini sebuah ancaman halus bahwa Sony mengetahui keterlibatan sang kepala baru dalam konspirasi masa lalu? Meskipun Nanik belum memberikan klarifikasi, ia langsung mengambil langkah radikal. Sehari setelah menjabat, Nanik mengumumkan penghentian sementara pembangunan dapur baru di seluruh Indonesia. Alasan resminya adalah efisiensi anggaran. Namun, pengamat mencurigai ini adalah upaya pembersihan massal terhadap faksi loyalis Dadan Hindayana dan Sony Sanjaya. Ketika seorang jenderal bintang 2 kepolisian mulai berbicara tentang keterlibatan elit eksekutif dan legislatif,
Siapakah di antara para penguasa negeri ini yang malam ini mulai tidak bisa tidur nyenyak? Skandal korupsi di Badan Gizi Nasional adalah potret nyata tragedi kemanusiaan yang memuakkan. Mega proyek digadang-gadang sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045, justru membusuk dari kepalanya sendiri. Keserakahan para penguasa lembaga, tega merampok hak nutrisi anak-anak balita miskin demi memperkaya diri sendiri. Kasus ini membuktikan menggelontorkan anggaran ratusan triliun rupiah tanpa pengawasan ketat, sama saja menggelar karpet merah bagi para penjara. Pembersihan di tubuh BGN tidak boleh berhenti. Pada penangkapan 3 pimpinan tertinggi, harus ada audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh proyek pengadaan barang. Selama sistem pengelolaan anggaran raksasa ini berjalan tanpa supervisi ketat, penggantian pimpinan hanyalah pergantian pemain dalam sirkus bancakan yang sama. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Nyanyian Sony Sanjaya mengenai keterlibatan nama-nama besar wajib diusut tuntas hingga ke akarnya. Pada akhirnya, piring makan anak sekolah kita tidak boleh dibiarkan kosong. Susu yang mereka minum tidak boleh lagi tercemar bakteri mematikan, hanya karena anggarannya dikuras untuk membeli motor listrik yang kini membusuk di gudang Sentul. Hak nutrisi anak-anak Indonesia adalah amanat konstitusi yang suci, yang wajib dijaga dengan integritas tertinggi. Jika untuk piring makan balita miskin saja, kita harus menyaksikan pengkhianatan sekeji ini, apalagi yang tersisa dari martabat bangsa ini yang layak kita banggakan di mata dunia.